Halo semuanya, ketemu lagi sama gue di Melakukan Pandi Sabtu kali official. Apa kabar kalian semua hari ini guys? Semoga sehat selalu dan semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik aja. Walaupun sekarang ini lagi hujan mulu kerjaannya ya. Ini makanya Fajar jangan nangis mulu Fajar. Biar nggak hujan mulu kerjaannya dunia ini gara-gara lu nangis mulu, nangis sampai berkata-kata bijak mulu. Jangan nangis mulu ya Fajar ya. Oke guys, jadi sekarang ini di video ini gue bakal menjawab Q&A lagi, yaitu Q&A. Part berapa sih? Lupa lagi nih gue, bentar ngecek YouTube dulu. Oke guys, setelah gue cek, gue nggak tahu ini part berapa karena terakhir kayaknya part nggak tahu keberapa. Jadi ini juga adalah Q&A part yang nggak tahu keberapa. Nah, jadi sekarang gue bakal jawab pertanyaan dari netizen karena nggak tahu kenapa belakangan ini Q&A gue rame banget di Instagram. Sampai penontonnya itu bisa 200.000 bahkan dalam sekali posting. Jadi sekarang gue bakal menjawab Q&A dari rekan-rekan semuanya juga. Tapi sebelum menjawab Q&A, gue pengen kalian tolong sekarang juga di subscribe channel YouTube ini, dipencet ya. Gue kasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke guys, thank you banget buat kalian semua udah mau pencet tombol subscribe-nya. Dan sekarang langsung banget kita bakal Q&A. Jadi gue udah membuat kayak question box gitu di Instagram gue as always seperti biasa. Dan ya yang seperti biasa juga, yang nanya juga banyak, tetap banyak. Tuh, banyak banget gak tuh yang nanya tuh. Tuh, banyak banget gak tuh? Banyak banget teman-teman. Langsung di order ya, ada di keranjang nomor 1 teman-teman ya. Oke, jadi gue bakal jawabin semuanya sebisa gue, semampu gue ya. Langsung aja deh. Pertanyaan yang pertama, setelah sekian purnama gak pacaran, gue effort lebih lah ke keras. Malah di ghosting anjir. Anjir gak tuh? Anjir, goblok. Yang goblok siapa? Elu. Siapa nih elu goblok? Siapa suruh masih jadi keras udah main di effortin lebih aja. Apa daftar CPNS lu? Hah? Dan CPNS lu baru effort lebih. Ini masih jadi keras, jadi dikasih effort lebih. Ini namanya aja masih keras, status nggak ada, nama hubungan nggak ada. Bisa aja cuma lu yang anggap dia keras, dianya kagak. Tapi lu udah kasih effort lebih, udah doping. Aduh, effort, keluar effort. Itu mah namanya bukan beri effort lebih, namanya memberi harapan lebih baru bener. Ya, orang-orang nikah aja masih bisa cerai, lalu masih jadi keras aja udah main ngasih effort aja. Effort. Makanya deh. Aduh, yang bener-bener kalau misalnya nyari keras deh, kalau lu mau ngasih effort lebih ke keras, pacaran sama manusia, jangan sama kuntilanak, di ghosting kan jadinya nih. Ada aja lu. Next, bapakku 3 kakor. Banyak amat kolektor orang tua lu, 3. Menurutmu enak apa enggak ya? Enak apa enggak ya? Aduh, gue ditanyain pertanyaan kayak begini, takut salah ngomong, dihujat netizen gue. Bapak 3 enak enggak ya? Pertama enaknya nih, kalau lu minta bekal, minta uang jajan pak, minta sama bapak 1 minta 5.000, bapak 2 5.000, bapak 3 5.000, bapak orang, bapak mantan orang, semua bapak lu mintain. Bapak jaga ronda lu mintain, bapak nganterin anaknya les lu mintain, digebukin lu 1 kecamatan no. Terus habis itu enggak enaknya ya, kalau pas ujian lu nulis nama, kan kolom orang tua cuma 2 tuh, bapak, ibu. Nggak ada lagi tuh mantan ibu, mantan bapak nggak ada. Nah, gimana nih? Lu nulis yang mana nih sekarang nih? Ada 3 nih, bingung kan? Apa lu jadiin 1 namanya mereka apa gimana? Deh. Sekarang aja lu museumin bapak lu 3 no. Bapak 1ku, 2ku, 3ku, 4 kuntilanak, 5 kungkung, ngangong. Oke, kita next. Bang, cara buat anak. Lu pasti berharap gue bakal jawab yang negatif kan? Nggak mungkin lah, cara buat anak ngentot lah, ini ngapain lagi gitu. Bangkor aku gamon, mana beda agama lagi. Udah gamon beda agama, masalah aja sih hidup lu nih. Gamonnya hampir 1 tahun anjing. Aduh, gamon apaan 1 tahun. Nunggu samsatan motor kali 1 tahun loh. Ini kalau misalnya nunggu utang temen wajar setahun. Ini gamon setahun. Udah nggak wajar. Udah gila nih namanya nih gamon setahun. Gue kasih tau ya. Lu gamon setahun. Gamonin dia nih setahun nih. Dia di sana setahun udah ganti 3 kali ganti pacar no. Lu di sini setahun gamonin dia, nggak peduli sama diri sendiri, ngerusak diri, bodoh amat sama diri sendiri, fokusnya ke dia mulu. Sedangkan dia udah 3 kali, 5 kali ganti pacar.
itu sama dengan menyanyiakan diri sendiri. Lu juga harus tahu value diri lu, tau gak sih? Lu harus tahu bahwa diri lu tuh juga punya nilai, punya value lebih. Bayangin aja lu setahun menuntut ilmu, skincarean, apa ngapain, kayak nyangkul, kayak apa gitu. Jadi, daripada setahun gamon doang, apa jadinya? Lu kalau setahun memupuk diri dengan ilmu, bisa jadi bagus. Tapi kalau setahun gamon, udah jelek, nambah jelek lu. Jelek. Gamon mulu. Teman-teman Instagram gue gamon mulu kerjaannya. Udahlah, kakor aja. Gue tuh suka sama dia, tapi dia udah punya pacar. Apa yang harus gue lakuin lagi? Lu udah tahu nih posisinya udah punya pacar. Dia udah ada pacarnya tuh. Lu masih mikir apa yang harus gue lakuin lagi? Ini berarti emang dari darah daring, ginjal, dan juga sumsum tulang lu udah ada jiwa pelakornya. Coba lu lihat tuh pembuluh darah lu sekarang. Ada tulisan pelakor lewat. Pelakor. Aduh. Gue kasih tau baik-baik ya. Jadi orang tuh harus baik. Jadi orang tuh harus cinta damai, nggak boleh suka ribut, jangan mengganggu pacar orang, jangan suka jahat lah pokoknya sama orang. Udah tahu dia punya pacar, jangan ini lagi, pepet aja langsung tikung udah. Gue deket sama keras, tapi kalau curhat tentang kerasnya dia doang. Apaan psikolog lu dicari cuma buat ngecurhatin kerasnya dia doang. Udahlah, berarti itu lu deketnya sama keras lu cuma sebatas deket dengan konsep temen chat atau temen curhat doang. Beda konsepnya sama keras-kerasan. Beda lu beda konsep, beda perasaan juga nih masalahnya nih. Lu suka, dia nggak suka. Nyari lu cuma buat curhat doang. Kalau nggak ada curhatan ya lu nggak di chat. Paling juga lu bisa chattingan gara-gara lu yang ngechat duluan. Cuma kalau misalnya lu nggak ngechat, nggak mungkin chattingan. Udah, jangan merjuanginnya begini-beginian. Cari yang butuh, sama-sama butuh aja. Dia butuh kita butuh dia. Jadi satu, selesai. Ini dia nggak butuh kita maksa biar butuh. Ayo butuhin gue. Nggak bisa kayak begitu. Cari yang sama-sama butuh. Gue butuh lo butuh gue. Dia nggak butuh lo, ya udah. Cari yang lain aja. Cari yang sama butuh. Jangan nyari yang nggak butuh sama lo. Bikin ribet aja dunia nih. Kemarin aku jatuh di depan keras. Halah, paling juga lo pura-pura jatuhnya kan kayak dari jauh bilang, ntar gue jatuh di situ enak tuh, depan gue ada keras gue, pasti nanti gue ditolongin. Jalan gabruk anjing, jatuh, bangun, tapi gue gak ditolongin. Ya berarti itu keras lu gak demen sama lu nya aja kedemenan sendiri, jalan jatuh sendiri, bangun sendiri, ngerasa tersindir sendiri, ngerasa tersakiti sendiri, ngerasa benci keras sendiri. Padahal mah keras lu biasa aja, dia nggak demen sama lu. Mau lu jatuh, terjungkir, terbalik, terseret, terlambung ke atas, terbanting, dia cuma jadi penonton aja. Karena dia emang nggak demen sama lu nya aja kedemenan sendiri. Udah ya, makanya ingat kata gue, cari yang sama-sama butuh aja. Dia, lu jatuh aja nggak dipeduliin. Sedangkan kalau dia jatuh udah pasti lu peduli sama dia, itu tandanya lu nggak butuh dia. Lu butuh dia tapi dia gak butuh lu gitu maksud gue. Kakor, kenapa setiap gue confess ke keras, gue pasti akhirnya gue ente. Masalahnya sekarang cuma ente dan keras aja nih ya. Ya gak tahu deh, lu ente bilangan ke gue. Lu kira kalau misalnya lu ente bilang ke gue bisa gue rubah takdir hidup lu? Gak bisa. Yang ada gue tambahin hidup lu masalahnya nih. Ya, ini lu mau bilang ke gue juga ente mah ente aja udah. Lu confess kenapa bisa ente nggak tahu, mungkin belum rezekinya dapet kali ya. Jodoh, rezeki cuma Tuhan yang tahu, bukan pengetahuan gue ini masalahnya ya. Nggak ada tuh ilmu pengetahuan keras, nggak ada itu. Adanya ilmu pengetahuan alam aja udah. Kak Kor, gue punya temen yang minjem uang terus. Pas aku tagih, malah dia yang galak. Aduh, ini mah udah masalah yang sangat lumrah ya teman-teman. Ini udah kayak ini udah biasa di dunia pertemanan. Lu kalau misalnya pas dia lagi butuh nih, dia lagi butuh, teman kita lagi butuh duit, dia pasti bakal memelas banget. Aduh, memelas itu kayak bakal mati besok gitu minjem uangnya. Tapi giliran pasti tagih, itu dia bisa lebih galak daripada pegawai Karen's Dinner. Dia bisa tiba-tiba berubah jadi siluman, galaknya tuh kurang ajar. Di situ gue bakal langsung kayak anjing, gue bunuh nih orang. Tapi disitulah kita harus sadar bahwa teman-teman kayak begitu nggak patut dikasihanin, nggak usah dipeduliin lagi. Nanti lu bilang aja ke dia, babi, lu bisa dapetin duit gue, tapi nggak bisa dapetin kepercayaan gue lagi ke lu. Di situ kan bakal dia juga bakal katar-katir, karena dia pasti bakal kayak, aduh, gue bakal dapetin duit di mana lagi nih? Dia udah nggak percaya lagi sama gue harus minta di mana lagi? Gue harus minjem duit di mana lagi nih?
Kayak begitu. Makanya gue kasih tahu ke lu pada sekalian yang ada di sini ya, yang nonton video ini. Kalau misalnya dari awal wacananya udah minjem uang, berarti harus dibalikin. Lu harus bersiap dan bertanggung jawab untuk membalikan. Tapi kalau dari awal emang bilangnya minta, baru nggak usah dibalikin mungkin. Tapi kalau misalnya lu punya hati ya balikin. Kalau udah minta ya biasanya bakal dikasih minta. Minta sama minjem kan beda. Lu nih udah minjem pasti tagih galakan lu. Apaan lu? Kak Kor kasih tips buat deket sama keras dong. Ya, deketin aja. Deketin aja. Saran apa yang lu butuhin dari gue nih? Deketin aja. Kalau lu mau punya keras ya deketin orang. Ajak chat, ajak telepon, kayak ajak keluar, kayak ajak ngapain, kayak deketin orang aja. Kalau pengen punya keras ya kayak begitu. Tapi kalau misalnya lu cuma diem, nggak ngapa-ngapain, tiduran, ngegalau, sedih, tapi pengen punya pacar, lu sama aja kayak pengen punya duit tapi nggak berusaha, kayak begitu. Konsepnya sama aja, nggak ada usaha, nggak ada pacar, nggak ada usaha, nggak ada duit, sama aja intinya. Kalau lu mau tips dari gue gimana cara punya pacar ya, punya keras ya, cari. Kalau nggak nyari nggak dapet. Kak Kor, gue suka sama orang tapi dia nggak suka gue, dan ada yang suka sama gue nya nggak suka sama dia. Gimana dong? Gimana dong? Orang ya, this is life. Live, begini live. Lu suka sama orang nggak suka sama lu. Ada orang suka sama lu nya nggak suka sama dia. Gimana dong udah kayak begitu? Ya, gue nggak bisa ngapa-ngapain dah. Lu jalanin aja deh dunia percintaan lu yang ribet itu ya. Udah paling bener lu sekarang terima aja tuh orang yang suka sama lu, kawin, punya anak, berhenti, udah selesai. Udah. Kak, gue cuma jadi bahan gabutnya keras doang. Nah, itu tahu, pintar tuh akhirnya. Akhirnya otaknya dipakai setelah udah beberapa bulan nih ya. Akhirnya dipakai nih otaknya. Nah, untung udah tahu, sekarang saatnya muntah. Gue ngeliat lu baru sadar sekarang. Lu emang udah dari dulu dipakai sebagai bahan gabutnya dia doang. Cuma gara-gara lu tertutupi oleh rasa cinta dan suka, ya jadinya begitu deh. Lu mah sebenarnya dari dulu dicarinya pas gabut doang. Kalau nggak gabut nggak mungkin dicari sama dia. Sekarang mumpung sadar ya mundur alon-alon. Mau dia tetap maju, lu mundur aja. Dah, paling juga dia di belakang lu masih punya keras-kerasnya yang lain. Ini udah kayak museum tuh, keras lu tuh. Kerasnya ada banyak, tiap hari tinggal milih aja. Gue lagi gabut, pilih elu. Gue lagi pengen bener-bener cinta, pilih yang lain. Kayak gitu, udah mundur ya, mundur. Pelan-pelan deh, mundur. Kak, aku lagi LDR sama pacarku, terus tahun baru sendiri. Tahun baru sendirian enaknya ngapain ya, Kak? Ya, sama keluarga lu lah. Lu kayak nggak punya keluarga, emang lu punya pacar doang? Mak bapak lu, adik-adik lu, siapa kayak tuh lu ajak waktu tahun baruan. Hidup lu nggak tentang pacar-pacar lu doang. Masih ada keluarga lu yang bisa lu ajak. Ngapain ke, manggang rumah kayak sama keluarga lu, ngebakar motor kayak sama mak lu gitu. Ini kan bermanfaat. Pacar doang lu harapin di tahun baru, udah lagi LDR, ya udah saatnya mulai menjaga jarak. Keseringan ketemuan juga nggak baik ke pacaran. Kak Kor, kelas gue suka gue. Seneng Pol. Wah, saya seganjil keluarga besar mengucapkan selamat congratulations ya. Semoga saja kerasmu itu tidak anget-anget kayak kucing. Sekarang anget, besok kayak anjing. Kak, keras gue ada 2. Anjing, banyak banget keras lu, koleksi keras lu. Mending pilih yang beda kelas atau yang sekelas. Kalau kata gue sih mending yang beda kelas ya. Kenapa? Karena ketika suatu hubungan terlalu sering ketemu nih, terutama yang masih pacaran ya, nggak ngomongin nikah nih, yang masih pacaran, cinta monyet, cinta hanoman. Nah ini kalau misalnya terlalu sering ketemu tuh malah jadi sering ada masalah. Kayak misalnya lu duduk bentar sama cewek padahal duduknya cuma kelompokan doang, jadi masalah. Belum lagi lu sibuk main game sama teman-teman lu, jadi masalah. Belum lagi lu nyuekin dia, jadi masalah. Belum lagi lu jalan nggak nyapa dia, jadi masalah. Banyak masalah kalau lu pacarannya sekelas. Tapi kalau misalnya beda kelas, lu bisa nyari ya emang pas lagi ada waktu aja, lagi kangen aja, pengen lagi ketemu aja baru cari. Nggak melulu terus-terusan ketemu. Kan lu ke sekolah buat belajar, bukan buat pamer body sama pacar lu kan. Jadi ya menurut gue mending nyari keras yang beda kelas aja. Jadi lu bisa punya waktu untuk diri lu sendiri sama teman-teman. Jangan sampai lu di kelas sama dia mulu. Masa SMA lu jadinya dia mulu, terus nanti SMA putus sama dia. Apa masa SMA lu? Kenapa yang dibaca kisah cinta mulu dah? Yang ngechat, yang nanya kisah cinta mulu. Gimana?
Lu bayangin, yang nanya pertanyaan cinta-cintaan, gue jawab matematika kan salah. Ini masalahnya, lu lihat aja Q&A gue isinya keras, ente-entean, galau-galauan, percintaan-percintaan mulu. Mual gue bacanya. Itu mulu pertanyaannya. Apa kabar? Gimana gue mau jawab yang lain? Orang yang nanya tentang percintaan-percintaan mulu. Gila lu, yang nanya percintaan gue jawab pakai budi pekerti. Bang, gue nanya sama mantan pacar gue. Mantan pacar nih ya. Jadian tanggal berapa? Terus dia jawab, kamu nanya. Ya pantas jawab begitu. Harusnya bukan jawab begitu mah. Harusnya udah dipukul harusnya lu nih mah. Kalau gue jadi mantan pacar lu tanya begitu udah gue tonjok lu. Ngapain udah mantan pacar masih nanya jadian tanggal berapa? Nggak penting Jing. Lu udah gak ada hubungan sama dia, masih nanyain hal-hal kayak begituan. Udah, kalau udah putus hubungan, lu mah jadi teman aja udah cukup. Nanyain tanggal jadian. Lu mau balikan? Kalau balikan bilang aja, nggak usah ngode-ngode pakai tanggal-tanggal begitu. Dia mah nggak mau nembak, lu nya aja ngebet balikan sama dia. Nyesel kan lu mutusin dia dulu. Nanya tanggal lagi. Harusnya nih nggak jawab kamu nanya nih, harusnya nih mantannya. Tonjok aja langsung nih. Gue makras, gue kayak nggak kenal anjir kak. Padahal dia nyuruh anggap kayak temen, tapi nggak kayak temen di sekolah. Biasa kayak begitu mah udah biasa, udah lumrah. Karena biasanya kalau misalnya lagi sekolah, terus pacaran atau awal-awal digebetan gitu sama temen sekolah juga pasti bakal kayak asing, kayak nggak kenal, kayak pura-pura jual mahal, kayak nggak nyapa gitu. Karena biasanya pasti malu, takut ditauin teman-teman sekolah, atau takut terlalu deket, atau takut dikira bucin, takut dikira apa gitu. Jadi biasanya bakal kayak gitu dulu, nanti lama-lama pasti bakal deket juga. Jadi tunggu aja, lama-lama juga pasti bakal mepet lagi. Tapi kalau lama-lama nggak deket-deket lagi dianya sama lu, ya berarti dianya nggak suka sama lu. Lunya aja kedemenan sama dia. Gimana respon kakak kalau ada cowok yang bilangnya udah capek ngedeketin cewek, tapi dia taunya tetep nyari? Bacot, satu kata gue cuma bacot aja. Bacot. Bacot cowok kayak begitu mah pengen kelihatan keren aja dia. Gue udah males nyari cewek, gue diem-diem aja. Entar tiba-tiba nyari sendirinya. Itu bacot, bacot, anjing. Cowok kayak gitu mah biar kelihatan keren dia ngomong kayak gitu. Nyatanya mah tetep nyari. Lagian di hidup kalau misalnya nggak nyari cewek, mau nyari siapa? Mau siapa? Mau nikah sama kambing lo? Terus apaan? Anaknya apaan? Bluetooth jadinya. Hasil cloningan tuh nanti jadinya anaknya lo. Udah jangan percaya omongan-omongan kayak begitu deh. Oke guys, dari sekian banyaknya pertanyaan yang ada di question box gue, rata-rata semuanya menanyakan tentang percintaan. Ini bener-bener gak ada ujungnya ya, sampai keluar dari Instagram. Kebanyakan pertanyaannya semua tentang percintaan mulu. Gue sampai kayak udahlah. Percintaan yang terlalu ditanggapi terlalu berat, apalagi buat lu yang masih cinta monyet. Dah, slow down, kalem aja, life goes on. Bakal berlalu aja hidup lu. Jangan terlalu berat ngadepin hidup, santuy ngikirin hidup yang penuh tanda tanya. Udah, itu aja dari gue untuk Q&A kali ini. Terima kasih banyak udah menonton. Semoga kalian terhibur dan semoga pertanyaan kalian sudah terjawab. Karena yang di sini nanya sekitar 1000 orang. Gue nggak bisa jawab 1000 pertanyaan, jing ya. Bisa-bisa meledak, pecah pala gue. Oke, itu aja dari gue dan semoga hari kalian menyenangkan. Jangan lupa subscribe, komen, like, aktifin lonceng notifikasi. Itu dari gue dan bye-bye, see you di next video.